Di tengah keindahan musim gugur di Kyoto, Siti, seorang TKW asal Jember, Jawa Timur, mendapat tawaran mengejutkan dari majikannya, Hiroshi Takamura, pengusaha teh kaya raya, menjadi istri ketiga. Tawaran itu menjanjikan kemewahan, namun juga bayang-bayang luka lama yang pernah menghancurkan hidupnya. Dengan hati bergetar, Siti memilih menolak, meski sadar konsekuensinya bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Keputusannya membawa jarak di antara mereka, tetapi juga membuka pintu rezeki lain lewat bantuan istri kedua Hiroshi. Siti memulai hidup baru di rumah teh ternama di Kyoto kota, menemukan kebahagiaan sederhana dan ketenangan batin yang selama ini ia cari. Sebuah kisah tentang keberanian memegang prinsip, kekuatan doa, dan keyakinan bahwa pilihan yang benar akan selalu membawa pada kedamaian. Musim gugur di Kyoto selalu digambarkan orang sebagai musim yang romantis. Langit sore berwarna jingga keemasan, udara sejuk membelai kulit, dan daun-daun maple jatuh perlahan seperti serpihan emas dari langit. Tapi sore itu, semua keindahan itu tidak bisa membuat hati Siti tenang. Angin yang biasanya membawa rasa damai, justru membuatnya menggigil meski ia sudah mengenakan sweater wol tebal. Aroma teh hijau dari perkebunan di belakang rumah besar, tempatnya bekerja menusuk hidungnya, namun tak mampu menenangkan pikirannya. Di kepalanya hanya terngiang kabar yang baru saja ia dengar. Tuan Hiroshi Takamura, pria kaya raya pemilik perkebunan teh terbesar di daerah itu, ingin menjadikannya istri ketiga. Di telinga orang lain, kabar itu mungkin terdengar seperti keberuntungan besar yang datang sekali seumur hidup. Bayangkan saja, seorang pekerja migran dari Jawa Timur tiba-tiba diminta menjadi bagian dari keluarga terpandang di Jepang. Rumah megah, harta melimpah, hidup tanpa kekurangan. Namun bagi Siti, tawaran itu seperti undangan masuk ke dalam labirin gelap yang penuh jebakan. Ia masih ingat betul bagaimana dulu rumah tangganya di kampung hancur karena perselingkuhan. Luka itu belum sembuh, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi masuk dalam hubungan yang dibangun di atas ketidaksetiaan. Ya Allah, ini ujian atau cobaan, gumamnya lirih, sambil menggenggam syal batik lusuh pemberian ibunya, satu-satunya benda yang selalu membawanya pulang dalam ingatan. 3 tahun bekerja di rumah keluarga Takamura membuat Siti mengenal majikannya lebih dalam dari sekadar kata bos. Hiroshi adalah sosok yang disiplin, sangat menghargai kerja keras, dan punya tatapan mata yang selalu hangat saat berbicara. Ia bukan pria yang kejam, bahkan sering memberi bonus tanpa diminta. Tapi ada satu kenyataan yang tidak bisa Siti abaikan. Hiroshi adalah suami dari 2 perempuan yang tinggal di rumah berbeda. Ia tahu betapa rumitnya dinamika keluarga seperti itu. Menjadi istri ketiga berarti ia harus siap berbagi, menahan cemburu, dan mungkin kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, setelah para pelayan selesai membereskan makan malam, Siti dipanggil ke ruang tatami di lantai bawah. Ruangan itu diterangi lampu kertas yang temaram, sementara api kecil di hibachi memancarkan kehangatan. Hiroshi duduk bersila, mengenakan yukata abu-abu. "Siti-san," ucapnya pelan tapi tegas, "aku ingin kau menjadi bagian dari keluargaku. Aku akan memberimu rumah sendiri, harta, dan hidup nyaman. Kau tak perlu khawatir akan apapun." Kata-kata itu meluncur begitu lancar dari bibirnya, seakan keputusan itu sudah final. Siti menunduk, mencoba menyembunyikan gejolak yang berputar di dadanya. Ia mengangkat kepalanya, menatap mata pria berusia 55 tahun itu. Ada ketulusan di sana, tapi juga bayangan 2 perempuan lain yang telah lebih dulu berada di hidupnya. Perlahan Siti menggeleng. "Tuan Hiroshi, saya menghargai niat baik Anda, tapi saya tidak bisa.
Saya tidak ingin menjadi istri ketiga, ucapnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu keluar seperti batu besar yang akhirnya ia lepaskan dari dadanya. Keheningan menyelimuti ruangan. Hiroshi menatapnya lama, seolah memastikan ia benar-benar menolak. Sebelum akhirnya tersenyum tipis. Setelah ucapan penolakannya malam itu, suasana di ruang tatami menjadi berat. Hiroshi masih duduk bersila, matanya tidak lagi seterang sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada pelan namun terdengar tegas, "Aku tidak mengira kau akan menolak, Siti-san. Tapi aku menghormati keputusanmu." Siti menunduk, hatinya berdegup kencang. Ia tahu kata-kata itu hanyalah pintu penutup bagi percakapan mereka malam itu. Sejak saat itu, ia merasa ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Bukan jarak fisik, melainkan jarak yang membuat langkahnya di rumah besar itu terasa lebih berat dari biasanya. Hari-hari berikutnya, rumah yang biasanya ramai oleh tawa pelayan kini terasa sepi. Hiroshi tetap memperlakukan Siti dengan sopan, namun ia jarang mengajaknya berbicara. Pekerjaan Siti tetap sama, tapi rasanya seperti ada tatapan-tatapan yang mengikutinya. Di dapur, dua pelayan muda berbisik sambil meliriknya. "Dia bodoh sekali menolak kesempatan emas," ujar salah satunya dalam bahasa Jepang yang Siti mengerti. Yang lain berkomentar, "Atau mungkin dia justru berani. Perempuan seperti itu jarang ada." Siti pura-pura tidak mendengar, meski hatinya sedikit perih. Malam-malam Siti kini menjadi tempat ia mencari kekuatan. Di kamar kecilnya yang berukuran tak lebih besar dari 2 tikar tatami, ia menggelar sajadah tipis yang selalu ia bawa sejak dari kampung. Aroma kain itu mengingatkannya pada rumah, pada suara azan di mushola dekat sawah. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku memilih karena takut atau tergoda dunia," doanya lirih. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ia tahu bahwa menolak berarti bisa kehilangan pekerjaan, tapi menerima berarti mengkhianati janji pada dirinya sendiri. Suatu siang, Siti dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu istimewa. Madam Aki, istri kedua Hiroshi. Perempuan itu datang dengan kimono biru, bermotif bunga plum. Langkahnya anggun, tatapannya teduh. Tanpa basa-basi, ia memanggil Siti untuk berbicara di taman belakang. "Kau perempuan yang pintar, kau tahu kapan harus berkata tidak," kata Aki sambil menatap guguran daun maple. Siti tertegun, tak menyangka ucapan itu keluar dari mulut orang yang seharusnya merasa terancam. "Madam, Anda tidak marah?" tanyanya pelan. Aki menggeleng sambil tersenyum tipis. "Justru aku lega. Tidak semua orang harus masuk ke lingkaran ini." Ucapan Madam Aki bagaikan pelukan hangat di tengah udara musim gugur yang dingin. Namun, kenyataan tetap tak berubah. Sejak itu, Hiroshi semakin jarang berinteraksi dengannya. Tugas-tugas Siti mulai dialihkan pada pelayan lain, dari menyiapkan teh pagi hingga membersihkan ruang kerja Hiroshi. Siti mulai merasa bahwa waktunya di rumah itu tak akan lama lagi. "Mungkin aku harus mencari pekerjaan lain sebelum keadaan menjadi lebih sulit," pikirnya, sambil menatap daun-daun teh yang bergoyang tertiup angin, seolah ikut mengisyaratkan bahwa angin hidupnya akan segera berbelok arah. Malam itu, ketika semua pekerjaan sudah selesai, Siti duduk di meja kecil kamarnya. Lampu redup membuat bayangan tangannya jatuh panjang di atas kertas surat. Dengan hati-hati, ia mulai menulis untuk ayahnya di kampung. Kata-kata yang ia pilih sederhana, namun penuh rasa. "Ayah, doakan Siti. Ada ujian besar di sini, tapi Siti memilih untuk tetap di jalan yang benar." Ia sengaja tidak menceritakan detailnya, takut membuat ayahnya gelisah. Setelah selesai, ia melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam amplop lusuh, dan menatapnya lama sebelum tersenyum tipis. Ia tahu
Meski jarak ribuan kilometer memisahkan, doa ayahnya akan selalu menemukan jalannya. Musim dingin mulai merayap ke Kyoto. Salju tipis mulai turun di halaman rumah besar itu, menutupi batu taman dan dedaunan. Siti mengenakan jaket tebal, sarung tangan wol, dan penutup kepala sambil menyapu salju di jalan setapak. Dari sudut mata, ia melihat Hiroshi berjalan melintasi halaman. Wajahnya seperti biasa, tenang dan tak terbaca. Namun kali ini, ia lewat begitu saja tanpa menoleh, seolah Siti hanyalah bagian dari pemandangan musim dingin itu. Meski ia sudah siap menghadapi jarak ini, tetap saja ada rasa perih yang menusuk di dalam dada. Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga datang. Seorang pemilik rumah teh terkenal di Kyoto kota sedang mencari peracik teh tradisional yang handal. Dan yang membuat Siti terkejut, nama yang direkomendasikan adalah dirinya. "Anggap saja ini hadiah kecil dariku," kata Madam Aki saat menyampaikannya. Senyum wanita itu tulus, membuat mata Siti sedikit berkaca-kaca. Ia tak tahu harus berterima kasih dengan kata apa, karena di balik senyum anggun itu, Aki memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Hiroshi mengetahui kabar itu. Malam sebelum keberangkatan Siti, ia memanggilnya ke ruang tatami. Api di hibachi menyala seperti dulu, namun kali ini suasananya berbeda. "Siti-san, aku mungkin kecewa waktu itu," kata Hiroshi dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Tapi aku mengerti, kau wanita yang punya prinsip, itu membuatku menghormatimu." Siti menunduk, menahan getaran di dadanya. "Terima kasih Tuan Hiroshi, Anda orang baik, tapi jalan kita berbeda." Ada keheningan singkat, namun kali ini terasa damai, bukan canggung. Keesokan paginya, Siti berdiri di gerbang rumah besar itu dengan koper kecil di tangannya. Udara musim dingin menusuk kulit, membuat uap napasnya terlihat seperti asap tipis. Ia menoleh sekali lagi, melihat atap rumah bergaya tradisional itu berdiri kokoh di balik salju. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya senyum lembut di wajahnya. Ia tahu, ia meninggalkan sesuatu yang besar, tapi ia membawa sesuatu yang lebih berharga, kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju kereta yang akan membawanya ke Kyoto kota, menyongsong babak baru yang penuh harapan. Di tempat barunya di Kyoto kota, Siti disambut hangat oleh pemilik rumah teh, seorang perempuan paruh baya bernama Obaasan Fumiko. Tangan Fumiko hangat saat menjabatnya, dan matanya berbinar penuh rasa percaya. "Kami dengar racikan tehnya luar biasa," ucapnya sambil mempersilakan Siti masuk. Ruangan itu dipenuhi aroma harum teh hijau yang lembut. Siti tersenyum. "Saya hanya membuatnya dengan hati Obaasan." Di hari-hari pertama, ia mempelajari tata cara melayani tamu, menyiapkan teh matcha dengan gerakan tenang dan presisi. Hingga lama-kelamaan racikannya mulai memikat lidah para pengunjung. Beberapa pelanggan bahkan kembali hanya untuk mencari gadis peracik teh dari Indonesia itu. Meski kesibukan barunya cukup menyita waktu, Siti tetap menjaga kebiasaannya berdoa setiap malam. Di kamar sewa yang sederhana, ia duduk bersila di atas tatami tipis, membiarkan aroma teh yang masih menempel di tangannya ikut mengiringi doanya. "Ya Allah, terima kasih Engkau tuntun aku," bisiknya, mata terpejam, bibir tersenyum. Tak ada lampu kristal atau kasur empuk, tapi ada ketenangan yang membuatnya merasa kaya. Tidak ada pintu geser yang mengarah ke taman besar, tapi ada kebebasan memilih tanpa tekanan siapapun. Suatu sore yang dingin, ia menerima sebuah surat dengan perangko dari Indonesia. Tulisannya ia kenali seketika. Itu tulisan tangan ayahnya. Ia duduk di tepi ranjang, membuka amplop itu perlahan dan membaca kata demi kata dengan hati bergetar. "Siti, ayah bangga padamu. Kau memilih jalan yang sulit tapi benar.
Doa ayah selalu bersamamu. Air mata Siti langsung mengalir, jatuh membasahi kertas itu. Ia menatap huruf-huruf sederhana itu seolah menatap wajah ayahnya sendiri. Dalam hati, ia tahu bahwa inilah restu yang selama ini ia tunggu. Hari-hari Siti berjalan dengan damai. Ia tidak hidup dalam dongeng mewah seperti cerita-cerita tentang menikahi orang kaya, tapi kisahnya sendiri terasa lebih indah. Ia bangun setiap pagi untuk menyiapkan teh, menyapa pelanggan, dan mendengar cerita mereka. Kadang ada turis dari Indonesia yang terkejut mengetahui ia bekerja di sana. "Wah, orang kita ya? Hebat sekali bisa kerja di Kyoto," kata mereka. Siti hanya tersenyum, tidak menceritakan perjalanan berat yang ia lalui untuk sampai di titik itu. Suatu senja, Siti duduk di teras rumah teh sambil memegang cangkir teh hangat. Uapnya menari di udara yang dingin, sementara langit berubah warna dari jingga ke ungu. Ia memandang jauh ke depan, membiarkan pikirannya melayang pada semua pilihan yang pernah ia ambil. "Aku memilih jalan ini, dan aku tidak menyesalinya," bisiknya pelan. Angin sore menyapu wajahnya, membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Di hatinya, ia tahu satu hal. Pilihan yang benar tidak selalu mudah, tapi selalu membawa kita pulang pada ketenangan.